Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut, terdapat sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur, dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun meski begitu, para penduduk di desa itu tetap miskin kekurangan. Hal tersebut disebabkan oleh ulah seorang tengkulak bernama Nyai Bagendit. Hari masih sedikit gelap, dan embun masih bergayut di dedaunan, namun para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah menguning, dan menjualnya kepada Nyai Bagendit. Nyai Bagendit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat luas, karena harus cukup menampung padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Dan bukan dengan sukarela, para petani itu menjual hasil panennya kepada Nyai Bagendit. Wah, kapan nasib kita berubah? Tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum selintah darat itu? Shh, jangan keras-keras, nanti ada yang dengar. Kita mah harus sabar. Nanti juga akan datang pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka berbuat aniaya pada orang lain. Tuhan tidak pernah tidur. Sementara itu, Nyai Bagendit sedang memeriksa lumbung padinya. Barja, bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli? Beres Nyai, lumbung sudah penuh diisi padi. Bahkan beberapa masih kita simpan di luar karena sudah tak muat. Hahaha. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padiku. Aku akan semakin kaya. Awasi terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Beri pelajaran bagi siapa saja yang membangkang. Benar saja, beberapa minggu kemudian, para penduduk desa mulai kehabisan bahan makanan, bahkan banyak yang sudah mulai menderita kelaparan. Sementara, Nyai Bagendit selalu berpesta pora dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Waduh, Pak, persediaan beras kita sudah menipis. Sebentar lagi kita terpaksa harus membeli beras ke Nyai Bagendit. Kata tetangga, harganya sekarang 5 kali lipat dibanding saat kita jual dulu. Bagaimana ini, Pak? Pada suatu siang yang panas, dari ujung desa nampak seorang nenek yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Dia melewati pemukiman penduduk dengan tatapan penuh iba. Kasihan para penduduk ini. Mereka menderita hanya karena kelakuan seorang saja. Sepertinya hal ini harus segera diakhiri. Permisi, saya numpang nanya. Iya, Nek, ada apa ya? Di manakah saya bisa menemukan orang yang paling kaya di desa ini? Oh, maksud nenek rumah Nyai Bagendit. Sudah dekat, Nek. Nenek tinggal lurus saja sampai ketemu pertigaan, lalu nenek belok kiri. Nanti akan terlihat rumah yang sangat besar. Itulah rumahnya. Memangnya nenek ada perlu apa sama Nyai Bagendit? Saya mau minta sedekah. Ah, percuma saja nenek minta sama dia. Dia tidak akan memberinya. Kalau nenek lapar, makanlah di rumah saya, tapi hanya seadanya. Tidak usah, terima kasih ya. Saya hanya mau tahu reaksinya kalau ada pengemis yang meminta sedekah. Oh ya, tolong beritahu penduduk desa lainnya agar siap-siap mengungsi, karena sebentar lagi akan ada banjir besar. Nenek bercanda ya? Mana mungkin ada banjir di musim kemarau? Aku tidak bercanda. Aku adalah orang yang akan memberi pelajaran kepada Nyai Bagendit. Maka dari itu, segera mengungsilah. Bawalah barang berharga milik kalian. Setelah itu, si nenek pergi meninggalkan wanita tadi yang masih berdiri mematung. Sementara itu Nyai Bagendit sedang menikmati hidangan yang berlimpah. Demikian pula dengan para pengawal. Si pengemis tiba di depan rumah Nyai Bagendit dan langsung dihadang oleh para pengawal. Hei pengemis tua, cepat pergi dari sini.
Jangan sampai teras rumah ini kotor terinjak kakimu. Saya mau minta sedekah. Mungkin ada sisa makanan yang bisa saya makan. Sudah 3 hari saya tidak makan. Apa peduliku? Kalau mau makan ya beli, jangan minta. Sana, cepat pergi sebelum saya seret. Pengawal-pengawal itu berusaha menyeret si nenek, yang terus berteriak-teriak tapi tidak berhasil juga. Nyai Endit, keluarlah. Aku mau minta sedekah. Nyai Bagendit, siapa sih yang berteriak-teriak di luar? Mengganggu orang makan saja. Hei, siapa kamu nenek tua? Kenapa berteriak-teriak di depan rumah orang? Saya hanya mau meminta sedikit makanan, karena sudah 3 hari saya tidak makan. Tidak ada makanan di sini. Cepat pergi, nanti rumahku kotor. Namun, sang nenek bukannya pergi, tapi justru menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu memandang Nyai Endit dengan penuh kemarahan. Bagendit, selama ini Tuhan memberimu rezeki berlimpah, tapi kau tidak bersyukur, kau kikir. Sementara penduduk desa kelaparan, kau malah menghambur-hamburkan makanan. Aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk yang sengsara karena ulahmu. Kini bersiaplah menerima hukumanmu. Hahaha. Kau mau menghukumku? Tidak salah nih. Kamu tidak lihat centeng-centengku banyak? Sekali pukul saja kau pasti mati. Tidak perlu repot-repot mengusirku. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah. Dasar nenek gila. Apa susahnya mencabut tongkat? Tanpa tenaga pun aku bisa. Nyai Endit mencoba mencabut tongkat itu dengan satu tangan. Ternyata tongkat itu tidak bergeming. Dia coba dengan 2 tangan, masih tidak bergeming juga. Sialan! Pengawal, cabut tongkat itu. Awas kalau sampai tidak tercabut. Gaji kalian akan aku potong. Pengawal-pengawal itu mencoba mencabut tongkat si nenek. Namun meski sudah ditarik oleh 3 orang, tongkat itu tetap tak bergeming. Hahaha, kalian tidak berhasil. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan mencabut tongkat ini. Dengan sekali hentakan, tongkat itu sudah terangkat dari tanah. Tiba-tiba bekas tancapan tongkat si nenek menyembur air yang sangat deras. Wahai Bagendit, inilah hukuman untukmu. Air ini adalah air mata para penduduk yang sengsara karenamu. Kau dan seluruh hartamu akan tenggelam oleh air ini. Setelah berkata demikian, si nenek tiba-tiba menghilang entah kemana. Tinggal Nyai Bagendit yang panik melihat air yang meluap dengan deras. Dia berusaha berlari menyelamatkan hartanya, namun air... Baik, pesan moral yang bisa dipetik adalah jadilah seseorang yang dermawan dan suka menolong, sebab sebagian harta yang kita miliki adalah milik orang lain.